Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini pembacaan tafsir Quran surah Al-Adiyat atau surah ke-100. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak GO.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabhan. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Falmuriyati qadhan, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku-kukunya. Falmugirati subhan, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'asharna bihi naqan, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'an, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Tafsir surah Al-Adiyat ayat 1-5 menerangkan. Allah bersumpah dengan kuda perang yang memperdengarkan suaranya yang gemuruh. Kuda-kuda yang memancarkan bunga api dari kuku kakinya karena berlari kencang. Kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh untuk menyergap musuh di waktu mereka tidak siaga. Karena kencangnya lari kuda itu, debu-debu jadi berterbangan. Allah menyatakan bahwa kuda yang menyerang itu tiba-tiba berada di tengah-tengah musuh, sehingga menyebabkan mereka panik. Allah bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya dalam suasana perang bertujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan di kalangan orang-orang mukmin. Sudah selayaknya mereka bersifat demikian dengan membiasakan diri menunggang kuda dengan tangkas untuk menyerbu musuh. Mereka juga diperintahkan agar selalu siap siaga untuk terjun ke medan pertempuran bila genderang perang memanggil mereka untuk menghancurkan musuh yang menyerang. Sebagaimana Allah berfirman, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Surah Al-Anfal ayat 60. Allah bersumpah dengan kuda perang yang dalam keadaan berlari kencang, hilir mudik, memancarkan percikan bunga api dari kakinya karena berlari kencang. Dan dengan penyergapan di waktu subuh, menunjukkan bahwa kuda-kuda yang dipelihara itu bukan untuk kebanggaan. Hendaknya kuda yang dipuji adalah yang digunakan untuk memadamkan keganasan musuh, melumpuhkan kekuatan mereka, atau menghadang serangan mereka. Maksudnya, dalam ketangkasan berkuda terkandung faedah yang tidak terkira banyaknya. Di antaranya adalah dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, cepat bergerak untuk suatu keperluan yang mendadak, digunakan untuk menyergap musuh, dan dapat mencapai tempat yang jauh dalam waktu yang singkat.
Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Tafsir Surah Al-Adiyat ayat 6. Dalam ayat ini, Allah menerangkan isi sumpahnya, yaitu watak manusia adalah mengingkari kebenaran dan tidak mengakui hal-hal yang menyebabkan mereka harus bersyukur kepada penciptanya. Kecuali orang-orang yang mendapat taufik, membiasakan diri berbuat kebajikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Hubungan antara ayat 5 yang menggambarkan persoalan kuda dan ayat 6 yang memberi informasi tentang sifat dasar manusia adalah bahwa manusia itu mempunyai potensi menjadi liar seperti kuda yang tidak terkendali, sehingga menyebabkannya ingkar kepada Allah. Sifat yang terpendam dalam jiwa manusia ini menyebabkan ia tidak mementingkan apa yang terdapat di sekelilingnya, tidak menghiraukan apa yang akan datang, dan lupa yang telah lalu. Bila Allah memberikan kepadanya sesuatu nikmat, dia menjadi bingung, hatinya menjadi bengis, dan sikapnya menjadi kasar terhadap hamba-hamba Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Tafsir Surah Al-Adiyat ayat 7. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang manusia meskipun ingkar, aniaya, dan tetap dalam keingkaran serta kebohongan, bila ia mawas diri, seharusnya ia akan kembali kepada yang benar. Dia mengaku bahwa dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Dia juga mengakui bahwa semua tindakannya merupakan penentangan dan pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Ini adalah kesaksian sendiri atas keingkarannya. Pengakuan tersebut lebih kuat daripada pengakuan yang timbul dari diri sendiri dengan lisan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Tafsir Surah Al-Adiyat ayat 7 menjelaskan. Ayat 8 menjelaskan. Allah menyatakan bahwa karena sangat sayang dan cinta kepada harta serta keinginan untuk mengumpulkan dan menyimpannya menyebabkan manusia menjadi sangat kikir, tamak, serta melampaui batas. Allah berfirman, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Surah Al-Fajr ayat 20. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lahabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Tafsir Surah Al-Adiyat ayat 9 sampai 11 berbunyi.
Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan ancamannya kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya dengan menyatakan, apakah mereka tidak sadar bahwa Allah mengetahui isi hatinya. Allah juga menyatakan bahwa Dia akan membalas keingkaran mereka itu pada hari dikeluarkan apa yang ada di dalam dada dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan tafsir Quran surah Al-Adiyat. Semoga ayahanda dan bunda dapat mengambil pelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.